Setiap laki-laki itu kayaknya harus waspada terhadap 4 hal gitu ya. Satu. Harta, tahta, wanita, lambe turah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Calontong di Tokoh Kelontong. Siapapun tokoh akan datang ke Lontong. Siapa yang kelontong? Sudah pasti tokoh. Karena siapapun Anda adalah tokoh dan pemeran utama dalam kehidupan Anda masing-masing. Asik. Tapi kali ini ya tokoh yang hadir ini tokoh walaupun secara usia dibanding saya lebih tua saya, tapi pada faktanya dia lebih muda dari saya. Saya mengenal dulu penyiar radio, presenter, anchor televisi, dosen juga, pakar. Wah, pokoknya kita ngobrol nanti. Makanya gelarnya aja sekarang sudah doktor. Kalau saya sudah mentok di ST-PLW. ST Sarjana Teknik. Pelawak. Nih, kalau nggak percaya saya bacakan ya. Ini saya bacakan. Dr. Ninda Fatmawati Oktarina SHMH. Nah, ini sekarang sudah bisa. Mbak Ninda, selamat datang Mbak Ninda. Bedanya waktu kenal dulu saya baca belum pakai gini. Iya benar. Keriput belum ada. Belum ada. Sekarang nggak ada tempat yang kosong dengan keriput. Gimana kabarnya? Baik, baik. Lama nggak ketemu ya? Iya benar. Dulu nggak berdaya Mas sama saya. Iya. Sekarang saya nggak berdaya di sini. Lu enggak dong, dokter gitu. Dulu kan sama-sama ketemu itu di salah satu stasiun TV lokal ya. Betul. Ya jangan disebut lah JTV. Itu nyebut. Oh itu disebut. Kan inisial JTV. Iya benar. Itu bukan inisial. Susah. Itu poin. Itu awal tahun 2000 ya. Iya. Bener kan? 2000. Terus, nah kalau dokternya ini waktu itu ketemu kan belum toh? Belum. Bahkan S1 pun belum. Serius? Udah lama kita nggak ketemu. Muda banget berarti dulu ya? Enggak sih. Berarti aku tua dari dulu ya? Awetnya, tuanya awet. Nah ya dulu belum dokter. Belum kan? Tapi waktu itu belum dosen juga kan? Belum. Nah. Jadi saya itu jadi dosen itu setelah ketemu kamu Mas. Wah, berarti saya membawa perubahan. Bukan. Insaf saya langsung. Kalau Inilah. saya enggak berubah profesi ketemunya gini-gini. Nah, jadi pelawak. Bercanda. Iya. Berarti ya setidaknya kan walaupun bentuknya itu sebuah peringatan. Kehadiran kita itu kan membawa perubahan. Oh, itu yang benar. penting. Itu yang penting. Jangan ketemu, kita kan nggak ketemu, nggak ada bedanya. Itu. Benar. Perubahan harus lebih baik. Nah, kalau itu. lebih buruk, jangan berubah. Nah, aku lihat kamu bersyukur karena aku lihat kamu tuh, aku berubah. Sayangnya nggak berubah. Itu kan masing-masing. Dok, kalau dulu S1-nya kalau nggak salah hukum kan? Dari SH tadi kan. Kalau dokternya apa? Hukum juga. Oh, S1, hukum S2, juga? S3 hukum. Beda sama aku ya. Apa? Nggak, aku S1 kayaknya kan elektro. Iya. Apa enaknya S2? Belum. Kan tahu temanku yang Lengki, Iya, yang Lengki, Tugu Pak. Pahlawan itu, dia S1-nya kan elektro. Nah, dia ambil S2-nya ambil kuliah hukum. Terus? Jadi sekarang dia malah jadi lawyer, advokat juga. Menu-menuin ini ya. Iya, Menu-menuin lowongan kerja hukum gitu. Apa sih nambahin maunya? saingan. Nah, Bener. dia memang tak saya suruh masuk hukum biar saingan di elektro berkurang gitu. Ternyata jadi pelawak. Lah, Ternyata tak suruh pindah dari elektro ke sana, sayanya pelawak ya sebenarnya nggak ngaruh juga. Iya dia tuh. bener. Mohon maaf ya sudah nambahin saingan ya. Dimaafkan nggak nih? Dulu awalnya penyiar radio, Penyiar radio. bener kan? Iya. Terus JTV siaran
Dulu Oh ketemu enggak dong, JTV saya nggak siaran. Enggak, maksudnya Aha. JTV mulai siaran kan kamu di JTV itu dulu posisi apa ya? Produser ya? Kepala produser. Zaman itu. Saya yang diproduseri. Iya. Jadi kalau sekarang ini saya datang ke sini telat dikit, aduh gimana nih, takut. Kalau dulu, wah calon tuh belum datang langsung ditelepon. Oh. Di mana ini? Kok nggak datang ini? Makanya dulu saya akhirnya ngekos di dalam studio. Biar nggak telat. Tapi ternyata datang duluan juga dimarahin. Terus nih tak bacain lagi. Ini mungkin banyak yang belum tahu, termasuk saya. Berarti belum baca. Berarti sekarang, tadi yang S2-nya mengambil, sekarang profesinya apa sih kalau boleh disebut? Kalau dulu kenalnya saya ngeliat setelah penyiar radio kemudian jadi produser di stasiun TV. Nah sekarang berarti apa? Dosen dan? Dosen, terus saya lawyer juga. Oh, lawyer. Terus maunya apa? Nah iya makanya banyak banget ini. Maunya apa? Mediator. Lawyer itu kayak, lawyer, advokat itu sama? Sama. Kalau di kita sama. Sebenarnya sama, beda sebutan aja. Beda sebutan. Lawyer tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau advokat? Bahasa saya. Oh, iya. Advokat itu enak di jus ya? Hah? Apokat. Advokat, alpukat, advokat. Ini juga advocate. Alpuket berarti. Alpuket itu kalau alpuket itu di Thailand. Buket. Nggak pakai al. Oh iya. Terus kalau kamu penyiar itu dulu tahun berapa sih? Penyiar radio itu udah lupa ya. Saya dari berhenti lama. Itu masih siaran kuliah. tuh iya, saya berhenti siaran tuh 2004 kayaknya. Itu pas lulus. Pas iya, barengan. Jadi Lulus kuliah berhenti siaran. Jadi enggak dong. Hari terakhir siaran itu berapa minggu kemudian saya wisuda. Oke. Oh. Terus yang paling lucu hari saya wisuda. Terus? Hari saya wisuda. Jadi misalnya pagi wisuda, siang tuh sudah nge-MC. Nge-MC apa? Acara wisuda tadi? Enggak. Telat dong. Wisuda kampus lain Iya, maksudnya. saya nge-MC di mall bareng sama Farhan, ingat saya. Oh, Farhan Jadi- dulu waktu dia masih nge-MC juga Iya, ya? masih nge-MC. Belum jadi belum masuk politisi. politik. Ya. Oh, belum jadi nggak asik. Nggak maksudnya serius gitu. Ya, maksudnya beda dunianya. Nggak beda dunia. Kalau dulu kan happy-happy. Sekarang apa ya? Sekarang happy juga ya, perasaannya, benar. soalnya sesuai passion. Happy itu kan bukan tergantung di mana kita berada. Betul. Tapi bagaimana kita menyikapi di mana kita berada. Sama dong. Terus itu berarti MC masih jalan waktu itu setelah Masih dong. lulus. Masih. Sampai akhirnya jadi produser. Salah. Udah. Salah lagi ya. Tak ceritain aja. Rumit. Nah ini loh, maksudnya biar cerita gitu. Jadi waktu kita ketemu itu saya produser plus penyiar. Oh. Gitu. Oh itu masih penyiar TV, juga? penyiar radio. Oh masih siaran radio juga waktu itu. Waktu itu masih. Oh, tak pikir terpisah. Jadi saya siaran setiap hari jam 11 sampai jam 1 di kantor TV itu dari jam 8 kan sampai tak terbatas ya. Bisa sampai jam 11 malam kan karena Iya, masih kalau perjuangan produksi. gitu. Nah, setiap makan siang saya pakai untuk siaran. Oh. Gitu. Makanya dulu kalau ketemu saya tuh kurus banget. Karena Gimana? nggak sempet makan siang. Makan siangnya pakai siaran. Dipakai siaran. Berarti apa katanya nanti kalau ada makan siang gratis? Iya, jadi bener itu. Jadi pas saya siaran Berarti nggak ada yang siaran gratisan. nanti. Karena semua pada makan. Terus habis itu selesai siaran kerja lagi sampai tak terbatas itu. Sampai malam. Terus besoknya gitu lagi sampai akhirnya lulus. Lulus. Nah terus dosennya itu? Dosennya itu setelah lulus. Jadi setelah Iyalah, kan sebelum lulus dosen. salah ngomong saya. Jadi pada saat saya setelah lulus itu
dosen beda fakultas itu kan tahu bahwa saya itu dekat sama dunia remaja. Karena saya siaran di radio remaja dong. Dan saya itu suka memotivasi mereka, supaya mereka itu siapa maksudnya? Bayi-bayi. Ya remaja-remaja lah, sesuai dengan segmen target radio. Nah, pada saat saya lulus, si dekan lintas fakultas itu bilang, kamu tolong ya jangan berhenti sampai sini aja. Kamu bantu saya untuk mengencourage mahasiswa-mahasiswa ini. Akhirnya saya disuruh ngajar sebagai praktisi tapi. Kalau sekarang kan ada praktisi mengajar. Di kampus saya tuh udah lama sebenarnya. Oh, cuma waktu itu hanya internal gitu aja. Iya, betul. Jadi disuruh mengajar komunikasi. Ya kan penyiar tuh larinya kan ke komunikasi pasti kan. Benar. Terus akhirnya dari situ saya alhamdulillah tes S2 masuk. Masuklah akhirnya S2, lulus selesai S2, ditarik sama Fakultas Hukum. Kan awalnya lintas fakultas ekonomi waktu itu. Iya. Ditarik, ayo mulai masuk gabung di hukum. Jadi akhirnya sampai sekarang ini jadi Fakultas dosen Hukum. itu. Terus Gitu. ini lagi nih, dosen sudah. Berarti waktu S1 sudah dosen, pengajar. Lulus S1 sudah, tapi Terus komunikasi ya. Dapat, Nah, waktu itu S2-nya kenapa ngambilnya hukum nggak komunikasi? Saya maunya ambil komputer. Tapi Nah, kalau ini ya udah, karena dia nggak bisa karena komputernya udah saya ambil. Saya sama duluan. orang elektro. Makanya saya dihukum. Supaya bisa menghukum yang ngambil komputer. Nah, tapi pilihannya memang pengen Hukum. fokusnya di hukum ya berarti. Jadi ternyata memang benar ya. Apa? DNA itu nggak pernah salah gitu. Maksudnya bakat itu memang benar ada. Ibu saya itu orang hukum. Jadi iya bakat itu ternyata memang benar ada. Saya selama ini kan saya pikir ini ya, sudahlah jurusan itu masing-masing aja gitu. Orang beda. Dan ini juga yang menjelaskan kenapa dokter itu anaknya dokter. Anaknya rata-rata gitu. Bapaknya pilot, anaknya pilot. Bahkan kadang-kadang itu bukan karena dipaksa ya, tapi Bukan. secara DNA memang mengarahnya ke Benar. situ. Dan kamu menyadari itu berarti. Saya akhirnya sadar karena ibu saya itu orang hukum. Ini langsung mikir, waduh anak saya pelawak ini. Aku nggak mikir ke anakku, terus mikir ke bapakku dulu. Kok bisa aku jadi gini nih bapak? Apa? Tapi bener loh. Iya. Ya mungkin gitu ya. Biasanya kan gitu. Dalam satu pohon itu biasanya matangnya bagus. Ada nih. Ada. Yang Selalu matangnya- ada. Matangnya itu agak-agak di luar normal Enggak, gitu. bukan matangnya di luar normal. Jadi prosesnya ada yang lain itu kan prosesnya bener nih. Dari bunga, Bener. kemudian jadi kayak calon dari buah, bisa mengkal, ya kan, ranum, mateng. Nah kalau aku itu prosesnya bunganya benar, bakal buahnya benar, tiba-tiba busuk. Nggak boleh lewat mengkal, nggak boleh lewat mateng. Kalau bunga tuh biasanya putiknya kan terbang terus menclok. Ini enggak, belum menclok udah keburu berbuah. langsung kabur lagi busuk. putiknya. Dan misalnya buah mangga aja busuknya di pepaya. Aneh kan? Padahal ini pohon mangga tapi setelah busuk dia, loh ini pepaya di pohon mangga. Sadarnya terakhir-terakhir. Baru sadar. Saya bener. pikir saya mangga juga. Ternyata pepaya. Jadi ya gitu. Padahal dulu nggak diarahkan juga. Waktu ngambil S1 ambil hukum itu, Saya dulu pernah masuk psikologi. oh sempat kuliah di psikologi. Sampai kuliah itu. psikologi tapi nggak kelar karena harus kerja pindah kota kan. Terus akhirnya nggak kelar. Nggak kelarnya karena masalah waktu itu Iya, tadi. waktu. Bukan karena Jadi, nggak kurang seret, proses bukan. pencarian jati diri lah. Nggak nemu di Nggak situ. nemu. Tapi sebenarnya kalau ada waktu saya pengen kuliah psikologi lagi karena masih banyak ilmu teori-teori psikologi itu masih nempel Bener. di dalam otak. Ternyata saya baru menyadari juga ya di dunia entertain ngelawak itu ilmu psikologi itu juga Banget, penting, bukan hanya komunikasi, public speaking, Betul. tapi psikologi itu sangat penting. Dan di public speaking pun ada ilmu psikologi. Makanya. Jadi
bagaimana kita tahu orang bosan, bagaimana Iya. kita tahu orang itu kemudian bilang stop talking, saya lagi capek gitu, tapi tanpa Lewat- no words to say gitu. ya, Itu kayak ini. penting psikologi. Ya, Wajah-wajah. kalau ini sih wajah-wajah kayaknya, aduh akhir bulan nih. Iya, iya. Dia wajah- Nggak, kalau kamu ketemu ini tanggal berapa aja wajahnya gitu. Iya, Nggak kalau dia selalu akhir bulan dia. kalau dia bukan tentang tanggal, ini tentang waktu maghrib. Tapi sekarang udah merasa pas di dunianya gitu. Enggak. Udah kan? Jadi sebenarnya maksudnya di dunia hukum Dunia itu, hukum. ya itu otak saya berada, tapi bukan passion yang terlalu passion Oh, gitu. Ngerti? jiwanya bukan berarti. Iya. Soulnya bukan. Benar. Oh. Tapi berita buruknya adalah Hmm. untuk apa ngejar jiwa-jiwa yang tersesat? Iya. Itu berita buruknya. Kan Berita- somehow kita harus realistis ya. Itu yang lebih penting sebenarnya, realistis. Iya, realistis. Realistis itu bisa justru yang tadi sebaliknya itu. Orang mengejar apa yang menjadi passionnya itu bisa dianggap itu yang realistis malah di situ. Kayak contohnya Iya. posisi saya waktu itu ya. Ah. Orang mengira atau mungkin melihatnya, oh passionnya dia di entertain di dunia lawaknya. Padahal enggak. Tapi buat saya mungkin waktu itu yang lebih realistis buat saya ya itu. Betul. Iya kan? Ya, that's not your passion. Dari lawakan waktu di TV itu kelihatan. Yang lain menikmati, ini datang jadi Pak Lurah, jadi Pak Iya. RT gitu. Saya itu terlalu apa ya? Saya itu pelawak birokrat. Saya padahal kan saya teknokrat harusnya. Tapi birokrat jadi lurah lah, jadi RT Iya, lah, bener jadi ya, zaman itu. jadi guru. Pokoknya Bener. gitu-gitu. Saya nggak bisa yang selengean tuh nggak bisa. Bener, Jadi saya bener. jadinya lurah, RT, Bener. camat, guru, tapi selengean. Iya, mentok kopiah dibalik, gitu ya. Ayo, kopiah. Jadi dulu kalau ada acara, kan beliau ini kan datang terakhir-terakhir kan, keluar terakhir-terakhir. Kalau beliaunya sudah keluar, oh udah habis ini bentar lagi udah Mau habis ending. ini. Cuman sebentar. Loh, bukan masalah sebenarnya. Jadi acara itu seberapa panjangnya. Jadi konklusinya gitu. Seberapa panjangnya acara, kalau saya belum muncul belum afdol. Gitu loh maksudnya. Iya benar. Jadi walaupun di akhir saya harus muncul karena ya itu tadi Iya. wah, kurang nih kalau dia nggak muncul. Iya, gitu. benar. Begitu aku muncul, ya lebih. Tadinya kurang. Begitu muncul ya lebih. Ini nggak bisa pas gitu gimana? Iya benar. Atau mungkin di Apa? masa itu passionnya belum gini. Yang saya lihat Cak Lontong ini dulu salah satu pelawak pinter ya. Waduh, ini yang beban, ini pelawak tapi pinternya pelawak seberapa sih gitu. Jadi jangan berharap pinter. Iya, jadi justru aku pikir yang jadi dosen tuh kamu Mas, bukan aku. Aku Ide berarti- bagus kan? Pelawak. Ide bagus kan? Berarti DNA aku. Wah, Jadi, tapi banyak loh. Dulu memang banyak yang ngira orang di luar ya. Dikira aku ini dulu dosen. iya. Padahal aku dulu memang pernah ditawari dosen, tapi saya nolak. Jadi waktu itu di Elektro ITS kan ada dosen ini apa? Power lah. Harus kuatin nawarin saya makan, saya tolak aja. Ditawarin dosen. Saya kan, saya nggak ngomongin ditawarin jadi dosen. Ditawarin dosen, saya nolak. Ditawarin makan itu tadi. Iya. Boleh. Itu bedanya Cak Lontong sekarang sama dulu ya. Dulu itu Cak Lontong kalau nanya itu serius. Kalau sekarang ditanya apapun jawabannya nggak pernah serius. Padahal saya berusaha serius menjawab dan Sebagai bertanya. pelawak birokrat ya. Wah, birokrat saya itu Harus serius. detail loh. Saya itu bahasa hukum saya kadang-kadang saya masukkan di dunia lawak. Jadi titik, koma, penggunaan kata dalam kalimat itu harus pas. Contoh. Nah, ini yang belum nemu. Nah, berarti sekarang ini yang perlu ini juga. Yang berkaitan dengan sekarang disebut pakar juga ini.
ITE. ITE kok IT? Pakar IT belum? IT itu Information Technology. Kalau IT kan berkaitan dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan transaksi. T-nya itu transaksi elektronik. Wah, nggak paham. Itu dulu memang S2-nya mengarahnya ke situ? Atau gimana? S2 itu hukum bisnis sebenarnya. Oh, hukum bisnis. Ini kan baru kan? ITE itu kan baru ya? 11 Ya memang yang lama itu ITS. Tahun 60. Iya, 60 sudah ada tuh ITS. Undang-undang ITE itu adanya kan 3 kali ya. Undang-undang 11 2008, Undang-undang 19 2016, sampai yang terbaru ini kan Undang-undang Terus kamu 10 sebutin 2024. berapa aja saya nggak ngerti ya. Maksudnya cuma itu toh yang bikin aku kelihatan pinter tuh cuma nyebut undang-undang itu loh. Apa undang-undangnya itu? Jadi- Tapi berarti pertama 2008. Saya udah lulus duluan dong, nggak mungkin Iya. masuk dalam itu. Jadi saya lulus itu zaman Mojopahit. Duh, 2004 tadi kan. Iya. Apal aku. Kalau aku sekali denger gitu apal sekali doang apal setelah itu lupa lagi. Makanya aku Sama. denger tuh berusaha jangan diomongin karena begitu diomongin terus lupa lagi. Oh gitu doang. Oh iya. Enak. Ini ingat tadi kan cerita walaupun sekilas lulus tahun 2004 ingat aku makanya bisa ngomong. Padahal Tapi begitu sudah ngomong ini tadi lulus tahun berapa? Lupa lagi. Padahal yang 2004 lulus itu siaran loh. Ini siaran. Coba dimuter ulang. Aku bilang siaran loh. Loh, siaran, berhenti siaran, seminggu setelah itu wisuda. Iya benar Iya kan? pinter. Nah, wisuda, sorenya sudah nge-MC. Pinter. Nah, tapi suruh lain nggak bisa, ingatnya cuma sekali. Jadi habis wisuda ngapain ya? Aduh, iya. Jadi ITE itu adanya setelah saya lulus. Terus S2 itu iya sudah ada ITE tapi bukan. Tapi S2 bukan saya ngambil itu tentang itu. hak cipta. Oh, hak cipta. Nah, ini juga baru juga menjadi sesuatu yang baru juga. Hak intelektual, hak Iya. cipta itu kan menjadi Hak cipta. di dunia hukum dan ini kan jadi hal yang baru. Tesis saya itu tentang apa tuh nggak? Ringback tone. Masih ingat nggak ringback tone? Ringback dan apanya nih yang Hak dibahas? cipta. Jadi Oh, kirain nada-nadanya gitu. kayak TikTok gitu. Sekarang nggak ada ya. Ringback tone kenapa tuh? Jadi waktu tesis saya itu cari ringback tone itu masuk dalam mutilasi karya nggak? Tahu ya ringback tone tuh kan Tahu. cuma 60 detik. Terus kemudian kadang-kadang kalau kita beruntung dapat referennya ke belakang, kadang-kadang dari depan, ke tengah gitu Makanya kan. kadang-kadang kalau telepon orang, aduh seneng ya lagunya. jangan diangkat dong, bagus. jangan diangkat dong. Tapi pas, aduh kok nggak pas ref, yang ini saya matiin, saya telepon lagi. Aduh, Bener nggak kan? ref. Orangnya jadi bingung, ini jadi telepon guys. Yang mau ngangkat bingung, kok mati lagi. Iya benar. Oh, Di masa-masa itu. ringback tone dilihat dari sisi apanya tadi? Jadi gini, Dianggap apa istilahnya? pencipta itu punya dua hak. Mengambil hak. Pencipta itu punya dua hak ya dalam undang-undang, hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari Royalti karyanya, itulah ya apapun. sebutannya. Yang kedua adalah hak moral. Hak moral tuh hak untuk hak atas karyanya. Kayak Karya. kita punya anak. Nah, kita itu identik sama anak kita itu gitu loh. Maksudnya nggak boleh ada yang ngubah, Iya. apalah motong rambutnya. Itu nggak lebih ke boleh. moral ya. Nah, itu tadi. namanya hak moral dan itu dilindungi di undang-undang. Nah, terus? Nah, saya waktu itu cari ringback tone ini masuk dalam mutilasi nggak gitu. Memang waktu itu masih bebas ya ringback tone ya? Masih dong. Maksudnya, Masih. Oh belum. Kan kalau setahu saya atau mungkin setelah itu saya nggak tahu. Ringback tone akhirnya karena itu kan berbayar juga kan. Berbayar. Otomatis akhirnya dari yang punya hak lagu atau apapun itu mendapat bagian gitu. Iya, pasti. Tapi saya nggak lari ke sana. Ke Makanya mana? hak ekonomi nggak tak. Oh, Kalau bukan bahasa hak Jawa, ekonomi. hak ekonomi nggak tak apa bahas. Yang saya bahas itu hak moralnya. Lah ukurannya gimana kalau hak moral? Mutilasi itu, jadi siapapun dilarang untuk memotong lagu, mengubah lagu, memotong lagu gitu, tanpa izin dari pencipta.
Nah, si ringback tone ini kan suka-suka dia Ya, tuh di mana yang pas gitu. enak diambil gitu, terus? Satu lagu yang harusnya enak kayak tadi Calontong bilang tuh. Satu lagu harusnya enak nih, motongnya enak nih dari refrain ke belakang 60 detik. Tapi jatuhnya karena dia potongnya asal-asalan, jadi nggak enak. Nah, saya cari itu sebenarnya masuk mutilasi nggak? Sebenarnya melanggar hak moral tidak gitu. Sampai ada perdebatan. Sebenarnya ada beberapa yang mengatakan ini bukan mutilasi, ini pemuatan sebagian. Tapi ada juga yang mengatakan ini mutilasi dan itu harusnya nggak boleh. Jadi kalau memang misalnya nih Calontong nyetain lagu, saya provider untuk ringback tone, saya deketin Calontong nih, saya kasihkan ke Calontong untuk bagian mana Bagian nih mana yang mau, yang- bukan diserahkan ke saya gitu. Bukan, pokoknya ini tak ambil, kamu nanti dapat bagian, tapi terserah Harusnya providernya. idealnya adalah hak moral itu kan di pencipta soalnya sampai kapanpun. Gitu. Tapi katanya tadi apa? Yang pemuatan sebagian. Jadi masih debatable sampai Mutilasi dengan pemuatan. disebut alay dengan pemuatan sebagian. Iya, ada yang menyatakan itu adalah mutilasi sehingga melanggar, ada yang menyatakan bukan, itu Betul, pemuatan sebagian. Tahu nggak? Kalau itu dianggap nggak melanggar kalau Nggak pemuatan. melanggar. Gitu. Berarti- Bedanya apa tuh nggak? Apa? Bedanya tuh nggak? Mana? Di mananya? Bedanya adalah nungguin ya. Bedanya nungguin sama enggak. Bedanya cuman kita ngomong atas nama siapa dulu nih, gitu. Versi siapa dulu nih? Kalau versi pencipta bisa jadi itu Mutilasi. sebenarnya saya nggak mau, itu sebenarnya mutilasi. Saya nggak mau bagian itu. Tapi kalau dari providernya, gitu, sudahlah, cincailah gitu. Yang penting Pokoknya. laku, Nah, gitu. iya benar-benar. Jadi Jadi- kalau ada yang melakukan tindakan kriminal, kejahatan, mutilasi itu bisa Nggak alasan pemuatan gitu. sebagian. Ini pemuatan sebagian. Khusus hak cipta, kok lari kemana-mana. Lain konsepnya. Lain ya. Terus takutnya nanti ini pemuatan sebagian, oh berarti nggak melanggar. Kan bahaya itu. Bahaya ya. Ini untuk hak cipta ya, Baru tentang sadar. karya, berlaku dan sebagainya. Bukan yang lain. Menjebakan Batman duduk sini, mendadak panas nih kursinya. Ngeri-ngeri juga ini. Iya. Terus akhirnya berkembangnya ada perbaikan nggak dalam dunia ringback tone itu? Ada. Di mana? Nggak ada sekarang. Sekarang udah nggak ada ya? Ada beberapa, tapi tidak populer akhirnya. Ya karena Ya itu kan mungkin karena akhirnya. udah ngetrennya udah berbeda. Karena itu juga orang jadi sebel gitu loh. Tapi karena saya pernah juga dikontrak salah satu provider, jadi saya disuruh ngisi Ngelawak, suara dengan ya jok-jok khas saya yang pendek-pendek gitu Iya. untuk ringback tone Dapat itu. nggak itu royalti? Dapat, satu dapat kontrak ketika mau diambil suara itu, kemudian per berapa? Saya lupa itu per 3 apa 6 bulan itu ada dapat dari royaltinya ya? itu ada Sama juga. seperti buku mungkin. Kayaknya buku Kadang-kadang juga. malah saya lupa gitu tiba-tiba loh. Ada kan? Dikasih laporan ada loh. Oh masih ada. Saya pikir masih ada orang yang pakai ringback itu, saya aneh. Di saat yang sama beliau malu dengar suaranya sendiri. Iya. Tapi terus terang saya nggak pernah telepon orang lain yang pakai ringback tone saya. Nggak pernah. Terus siapa ya? Makanya Yang saya juga pakai ya? kok tiba-tiba ini mau saya cari ya. Mungkin nah, teman-teman berarti kan yang saya telepon lah teman-teman. Berarti teman-teman saya aja nggak ada yang pakai ringback tone saya kok. Ya iyalah. Berarti kan siapa ini? Enggak, kenapa mereka nggak pakai ringback tone-nya Cak Lontong coba? Lah kenapa Karena makanya mereka juga dikontrak. Oh. Kemudian pakai suara mereka sendiri kan. saingan. Berarti mereka pakai Saya kan terselubung. Itu. sae. Lah kalau menurut Mbak Ninda tadi ITE. ITE-nya itu saya dapat waktu S3. Maksudnya saya mendalami itu waktu S3. Waktu S3-nya itu, ITE. Memang apa sih sebenarnya isinya yang perlu kita dalami di ITE itu apa? Bagi orang-orang seperti kita itu, karena ini mohon maaf, saya sering lihat di ya potongan-potongan entah itu di YouTube, di TikTok atau di apa itu ya, ada yang mengatakan memfoto, mengambil gambar orang yang sedang tidur itu bisa dipidana. Kalau misalnya itu diupload tanpa seizin yang difoto dan dia
tidak senang dengan tindakan itu bisa dituntut kan gitu kan. Artinya apa sih wong moto, apalagi ini teman misalnya, tapi kalau dia nggak terima bisa juga itu menjadi ranah pidana gitu kan. Iya dong. Jadi misalnya tuh masnya difoto lagi tidur, terus mulutnya terbuka, pokoknya di posisi terburuk lah. Coba gini. Kamu lihat dia, ya. Kamu bayangin tadi foto dengan mulut terbuka dengan dia. Coba kamu pose yang menurut kamu sengganteng-gantengnya deh. Lo kan tetap Lebih cakep itu. Nah, bayangin lebih cakep kalau nganga gini. Maksud saya pose terjelek itu adalah bukan dibandingkan sama dirinya. Nah, ini orang normal ya. Orang awam. Jadi kalau seandainya misalnya tuh yang diambil tuh adalah lagi nggak usah jauh-jauh gini deh. Kayak masih ingat gak berapa tahun yang lalu? Jadi awal-awal media sosial heboh itu gara-gara ada 2 laki-laki naik motor di Jakarta. Yang belakang itu kayaknya meluknya terlalu erat. Zaman itu kan masih ini ya, masih tabu banget gitu ya. Kita ngelihatnya masih aneh banget gitu. Kemudian ada yang munculkan di media sosial, ada yang upload. Kemudian banyak yang menghujat, bilangnya ya itulah gitu ya, apa-apaan tuh hubungan ini, hubungan itu gitu-gitu. Sampai pada akhirnya ini pemberitaan bergulir terus semua, mulai dari lambe-lambean lah gitu ya, bergulir semua sampai Pokoknya akhirnya dunia maya ya, sosmed ya, netizen ramenya journalism gitu. Akhirnya pada berapa minggu setelahnya seorang ibu keluar, dia seperti press conference kecil-kecilan, dia sambil menangis, dia bilang, itu anak saya. Di depan tuh kakaknya, di belakang tuh adiknya. Dan mereka, si adik ini baru pulang dari luar negeri. Dan memang karena jarak mereka yang terlalu jauh, si adik ini memang anu banget sama kakaknya, karena sudah kelamaan nggak ketemu gitu. Jadi ya di sana kan biasa kakak sama adik pelukan apa-apa, di sini aja yang aneh gitu. Nah dari situ kemudian banyak yang akhirnya berpikir ini media sosial ini bahaya. Yang pertama, ketika foto sudah beredar keluar, maka dia akan susah ditarik. Ya. Kalau mau narik, ada tuh memang jasa menghilangkan akun pun ada, menghilangkan foto pun ada, tapi mahal. Yang kedua, begitu foto ini sudah dilempar, orang-orang itu akan bisa menghakimi, opini bisa terbentuk, betul, dengan sesuai sendirinya. dengan pembentukan opini. Mending kalau masing-masing. Sekarang ini pembentukan opini, digiring opininya pembentukan opini gitu. tertentu. Jadi di Undang-Undang ITE itu ada aturan di undang-undang yang lama ya, ada aturan bahwa dilarang untuk memuat data diri seseorang tanpa seizin orang yang bersangkutan. Karena apa? Dalam penjelasan pasalnya dijelaskan bahwa setiap orang itu masuk dalam privacy right, hak pribadi. Setiap orang tuh punya itu, harus diberi rasa aman dan nyaman menjalani kehidupan tanpa mata-mata, tanpa ketakutan gitu. Dan bentuk-bentuk begini itu adalah bentuk pelanggaran privacy right, hak pribadi begitu. Jadi orang-orang yang apa-apa dikit marah-marah videoin kemudian di-upload, belum lagi ada KTP, ini KTP-nya, ini wajahnya, itu nggak boleh sebenarnya. Karena itulah, setiap orang itu harus merasa aman dan nyaman menjalani hidup. Jadi sebenarnya tujuan Undang-Undang ITE itu sebenarnya itu. Sebenarnya itu utamanya ya. Karena hak pribadi itu juga dibahas, itu salah satu hak asasi manusia aja. That's right. Human right. Lah ya itu hak, that's right, itu hak. Jadi ya itu. Tapi banyak yang salah kaprah akhirnya. Mereka kan akhirnya demi followers ya. Nah, demi itu dia tuh. Demi nggak peduli dengan pokoknya viral, dapat viewer dan followers banyak-banyak. Benar. Nggak peduli dengan yang gitu-gitu. Kalau dulu itu setiap laki-laki itu kayaknya harus waspada terhadap 4 hal gitu ya. Satu. Harta. Tahta.
tahta, wanita, lambe turah. Oh, Harusnya 3 itu. Tangan 1 berarti. lambe turah. Iya, itu kan. Tapi harta, tahta, wanita ada tanya nih. Lambe turah, tahu lambe turah tak? Iya. Biar ada tanya juga. Iya, benar. Padahal saya ngambilnya nggak pakai T, saya ngambilnya A-nya. Gitu. Ya itu, banyak yang harus diluruskan dari penggunaan media sosial. Padahal media sosial ini kalau dipikir lagi ya, dia ini juga punya era, kalau era itu pasti ada akhirnya. Jangan sampai ketika eranya berakhir, kita cuma dapat penyesalan gitu, bukan pelajaran. Tuh, Gitu. penyesalan selalu datang di akhir. Iya, kalau di awal? Pendaftaran, katanya dulu gitu kan. Biasanya kan gitu kan. Bapak-bapak itu penyesalan selalu datang di akhir. Iya, benar. Awal pendaftaran. Kalau di tengah? Penasaran. Penasaran karena belum tahu endingnya. Ya itu, jadi ya, itu kita baru bahas tentang privacy right, belum yang lain-lain loh. Di Transaksi elektronik tadi juga berkaitan. transaksi yang lucu itu adalah Ini ada lucunya tuh. ITE itu. lucu. ITE kok bisa lucu loh ternyata. Coba ini nih. Lucunya di mana ini? Kalau saya pikir namanya undang-undang itu kan serius gitu kan. Iya, benar. Ternyata ada lucunya. Wah, tahu gitu aku belajar undang-undang. Jadi pernah ada kejadian lucu, lucu ilmiah ya. Ya, ini lucunya dalam konteks hukum ya, Iya, lucu iya. yang tidak sewajarnya di dunia hukum. Enggak, bukan gitu maksudnya. Kita lihat langsung aja. Jadi suatu hari ketika banyak sekali hoax gitu ya, banyak sekali hoax. berita-berita bohong di media massa, termasuk salah satu ibu rumah tangga yang ditangkap gara-gara dia sebarin Surabaya mau ada gempa, Jawa Timur mau ada gempa. Oh. Masih ingat nggak? Aku ingat, tapi ibunya itu ingat nggak ya? Iya. Padahal hebat lo bisa ingat, padahal saya ngarang. Loh, nah aku ingat kalau itu dulu di Karang. Namanya juga hoax. Jadi karena banyak sekali kan berita-berita palsu itu, akhirnya ada yang bikin flyer, poster Sampai bikin- online, tulisannya begini. Hati-hati kena pasal hoax, pasal 28 ayat 1 ancaman hukumannya sekian tahun, gitu kan. Semua orang pada takut. Padahal bunyi pasalnya itu adalah barang siapa yang menyebarkan berita palsu atau menyesatkan. Berhenti di situ penjelasannya. Maksudnya orang-orang kalau ditanya berhenti di situ. Padahal ada terusannya yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Jadi banyak dibuat pasal nakut-nakutin untuk pasal hoax. Padahal itu untuk transaksi elektronik gitu. Tuh. Padahal tadi berita itu menyebarkan berita hoax yang tidak ada kaitannya dengan transaksi elektronik. Itu bukan pasal hoax sebenarnya. Pasal hoaxnya di waktu undang-undang itu ya di pasal 28 ayat 2-nya. Tapi banyak salah kutip 28 ayat 1. Gitu. Jadi banyak lah yang harus diluruskan pemahaman kita gitu. Termasuk tentang hoax, kemudian tentang apa lagi ya? Pencemaran nama baik. Nah, repotnya itu gini loh. Saya aja masyarakat yang menurut saya ya mungkin lumayan lah tahu tentang yaitu tadi pasal-pasal itu kadang merasa bahwa banyak yang kita nggak tahu setelah ada kejadian. Nah itu sebenarnya kan itu undang-undang seperti itu kan sebenarnya harus disosialisasikan atau enggak sih ke masyarakat? Pada dasarnya, pada pembentukan undang-undangnya, sebenarnya dari awal itu sudah harus melibatkan masyarakat. Nah iya, setahu saya Perwakilan masyarakat gitu. Tapi sekali lagi itu aturannya. Pelaksanaannya masing-masing Beda. gitu. Terus ini juga kan yang akhirnya membuat seingat saya ya, mohon maaf kalau salah, Undang-Undang Cipta Kerja kan akhirnya jadi konstitusional bersyarat gara-gara ini yang tidak dilewati gitu. Harusnya kan ada peran serta partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Tapi it's okay lah, itu undang-undang tujuannya baik memang.
Nah, balik lagi ke ITE. Apakah ada sosialisasi? Ada. Pasti ada. Pasti ada Yang kan namanya, iya, Kemenkominfo juga aktif. Tapi masalahnya, gimana sih ya, orang yang tidak eksis di dunia nyata, kemudian dia diberikan panggung di dunia maya. Apa yang terjadi? Ya dia jadi orang lain, jadi nggak punya aturan dan lain-lain gitu. Terlalu excited. Bebas, iya. Betul, terlalu excited akhirnya. Saya bisa ngapa-ngapain, tidak perlu orang tahu siapa saya, melihat saya. Betul, bisa jadi siapapun. Makanya kalau di Facebook itu banyak kejadian kan. Mereka tuh pacaran, terus kemudian dibawa kabur, kemudian kalau ditanya ke cewek ini, kenapa kamu mau kabur sama dia? Karena dia baik. Dari mana kamu kenal? Dari Facebook. Kenapa kok sampai dia seberani itu? Karena bayangan dia itu sama seperti yang ditampakkan si pacar virtualnya ini. Gitu. Kan bener. Kita bisa jadi siapapun. Saya bisa jadi Luna Maya kalau di Facebook. Iya. Saya bisa jadi... Enggak. Sudah nggak ada yang mau. Jadi diri sendiri aja calon. Iya. Saya bisa jadi siapa? Masih bingung. Saya rasa bukan bingung. Takut salah. Iya. Takut diserang lagi. Soalnya banyak yang barbar. Akbar. Barbar. Kirain kobar. Gitu. Tapi memang apa ya? Memang repot ya, serba repot kayak gitu. Iya. Nah, sejak bahkan kita itu lebih banyak yang tidak tahu daripada yang kita tahu kan gitu. Iya. Akhirnya taunya ketika ya kayak itu tadi ada yang mensomasi, ada yang gini itu. Betul. Kadang-kadang seperti itu. Dan kita tidak bisa mengelak karena di dalam hukum itu ada asas yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Nah, ya itu tadi loh. Nggak boleh kemudian kita kan itu aturannya baru, saya nggak tahu, nggak boleh. Nah. Ketika aturan berlaku, itu dianggap semua kita ini sudah tahu tentang aturan itu. Nah, gitu. Itu repotnya. Itu sama dengan model gini, metode pembelajaran. Ketika sudah diajarkan oleh dosen atau guru, kamu dianggap ya sudah tahu. Betul. Perkara yang ngajarkan ini sebenarnya jelas atau nggak jelas, nggak urusan. Betul. Bener atau bisa jadi yang dia mengajarkannya pas salah, bisa jadi namanya manusia juga. Nggak peduli, pokoknya kamu harus bener. Betul. Sama kayak, saya pernah dengar cerita ini loh, ada kapal, dia itu nabrak karang. Bukan Titanic ya, dia itu nabrak karang. Begitu ditanya ke kaptennya, kenapa ada karang es di sana, kamu kok nggak bilang? Gitu. Saya sudah meneropong. Gimana cara kamu meneropong? Dia teropong dengan mata kanan. Padahal mata kanannya itu buta. Jadi dia bilang, yang penting saya sudah meneropong. Bagus. Akhirnya nabrak. Artinya secara prosedur dia sudah melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturannya. SOP-nya. Tapi masalah fungsi dan itu nggak diperhitung. Makanya perjalanan waktu kan orang-orang yang SOP banget itu menjadi jarang. Karena pada akhirnya orang tidak butuh terlalu banyak orang yang terlalu peduli sama SOP. Gitu. Terutama di swasta ya, kalau di negeri pasti butuh SOP. Yang di swasta birokrasi soalnya. Yang pelawak birokrat. Sesuatu. Ya gitu. Belum lagi apa lagi yang harus kita ingat. Tapi sekarang penerapan ITE menurut udah ya, kalau saya ngelihat sebagai orang awam ya masih sangat-sangat kurang ya. Artinya tetap aja lah hukum kita mungkin banyak yang katakan tetap tebang pilih. Bukan masalah tebang pilih. Yang kita lihat itu tebang pilih ya. Tapi begini. Sebenarnya? Contohnya kayak pencemaran nama baik nih. Pencemaran nama baik itu adalah delik aduan. Gitu ya. Calontong posting nih. Kemudian banyak kan yang menghujat gitu. Oh, Calontong dari 1.000 orang kan nggak mungkin ngelaporin semua. Kadang-kadang kita pilih 1 atau 2 hanya untuk
kayak ini loh, kita ambil 2 orang ini untuk jadi sampel nih, tak 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 tak. Oh. Habis itu biar yang lain, oh iya gitu. Efek jerah lah. Ya, jadi contoh. bukan tebang pilih karena mostly yang dilaporkan itu adalah delik aduan ya. Jadi yang diadukan itu memang hanya beberapa, but it doesn't mean kemudian berarti ini hukum cuma berlaku buat 2 orang itu. Enggak, ya karena yang dilaporin 2 orang ini gitu. Saking banyaknya. Mau dilaporin semua ya repot. Iya betul. Dan somehow kemarin tuh saya buat penelitian Calontong Apa tentang ini loh. Kadang-kadang ada artis-artis, nggak harus artis, ya maksudnya public figure yang dia tuh sadar engagement ya. Jadi supaya engagementnya naik, maka yang dia lakukan adalah membuat huru-hara. Jadi kalau ada sesuatu yang apa dikit dia komentarin, teriak-teriak, bentak-bentak, apa-apa gitu. Sehingga banyak orang yang akhirnya menghujat dia. Jadi misalnya nih, Calontong ini banyak fansnya. Iya kan, banyak fansnya. Maka masa? saya